Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan Ibu Indah Retnawati PhD. Kita akan menampilkan berbagai contoh soal-soal literasi numerasi. Ini didedikasikan untuk para mahasiswa calon PPG Prajabatan supaya memiliki peluang berlatih menjadi semakin baik. Halo para peserta calon PPG Prajabatan, mudah-mudahan Anda bisa memetik makna dari sharingnya Ibu Indah ini. Gimana Bu Indah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof undangannya. Kita Ya, mau melanjutkan bahas soal-soal matematika lagi. ya, ya kita di episode keempat nih. Jadi, oke, kasih tahu dong itu para mahasiswa yang akan tes untuk PPG Prajabatan. Gimana? Mereka harus berlatih. Ya, Ya, kita berlatih dari contoh-contoh yang sudah ada. Nah, ini melanjutkan dari yang sebelumnya, ada contoh yang beda lagi nih. Dan saya ingin siapa tahu bermanfaat, ya, pasti ya. apa, memberikan memberikan wawasan, menambahkan. Saya juga belajar ini, oh ternyata ada soal numerasi itu yang kayak gini juga. Nah, Hmm. biasanya kan di pikiran kita soal numerasi itu soal cerita, kayak Hmm. soalnya nggak soal cerita. Saya share screen ya. Ya, oke. Oke, seperti ini. Soalnya matematika banget. Hmm. Tapi diberi tentang PISA 2021 sendiri, tapi bisa kita pakai untuk contoh ya, untuk tambahan wawasan lah, bahwa numerasi tidak selalu soal cerita, tapi juga perlu kita kita jadi tahu bahwa di tes numerasi itu kadang-kadang diberikan juga soal yang seperti ini. Ini kan pangkat ya. Ini kalau di sekolah di SMP kelas 7, Prof. Dan diberi judulnya The Beauty of Powers. Cantikan dari perpangkatan. Ya, Nah, ya, saya ya. bacakan. Cantiknya bilangan berpangkat. When you perform repeated multiplications with the same number, you can use power notation to summarize what you are doing. Jadi ada pengertiannya terlebih dahulu. Hmm. Maka kita nggak perlu ngapalin definisi sifat-sifat terpangkatan, mungkin nggak perlu banyak. Kalau kita tahu akan lebih mudah. Tapi di sini diberikan definisinya. Kalau kita membuat perkalian berulang dengan bilangan yang sama, maka kita bisa menggunakan pangkat Hmm. untuk menyederhanakan penulisan dari perkalian itu. Ya, Sebagai ya, oke. contoh, 8 kali 8 kali 8 kali 8 adalah 8 pangkat 4. Pangkat 4 empat. eighths multiplied together. Hmm. 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 kali 7 pangkat 6. 6 sevenths multiplied together. Oke. 7 to the power of 6 kalau bacanya bahasa Inggrisnya, atau 7 pangkat 6. Jadi Ya, ada diberikan pengantarnya terlebih dahulu di ya. dalam tes numerasinya yang model PISA 2021 ini, dan model seperti ini diadopsi juga di tempat kita. Dan dan pengertian itu kan sekaligus menunjukkan sebuah definisi konsep itu, nah. Ya, betul. Ya, saya lanjutkan ya, Prof ya. Ya, oke. Jadi nanti peserta tinggal klik next gitu, nanti akan kelihatan, nanti akan masuk ke halaman berikutnya. Seperti saya sampaikan di video sebelumnya, di sebelah kiri ini ada instruksinya. Sementara yang di kanan masih sama seperti tadi, jadi konteks atau pengantarnya. Ya. Instruksi yang di sebelah kiri ada di sini questions 1/3. Artinya akan ada 3 pertanyaan berkaitan dengan konteks the beauty of powers ini. Nah, soal 1 ini tentang true or false, betul atau salah dari pernyataan yang diberikan. Refer to the beauty of powers on the right. Click on either true or false for each of the statements. Jadi True. klik ini benar atau salah. Misalkan statementnya, ini soal 1A, ini soal 1B. Statement yang pertama, the number 8 to the power of 16 is 8 times larger than the number of 8 to the power of 15. Apakah 8 pangkat 16 16 lebih itu besar. 8 kali lebih besar 8 kali lebih besar dari
8 pangkat 15. Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Salah itu. Ya, saya sepakat. Jawabannya enggak. Iya, salah. Kan jawabannya iya apa enggak? 8 kali lebih besar. Bukan 8 kali ini ya, Prof ya. Saya Ya, sekali dulu. bukan. Bukan ini. 8 kali lebih besar. Jadi 8 kali lebih besar. 8 kali lebih besar dari 8 pangkat 15 kan itu. 8 kali lebih besar dari 8 pangkat 15-nya ini tuh 8 pangkat 5. Saya pensilkan dulu ini gimana. Nah, 8 kali dari 8 pangkat 15 itu berarti ininya sebanyak 8. Hmm. Ininya sebanyak 8 kali. Beda saya kira. Kan enggak kan ya, enggak mungkin kan ya. Ya, Nah, ya, saya sepakat Prof jawabannya juga enggak. ya. Ini di bukunya ini enggak ada kunci jawabannya, tapi saya yakin jawabannya juga false. Yang kedua, 8 pangkat 10, the number of 8 to the power of 10 is 10 times larger than the number of 8. 8 pangkat 10 adalah Lebih besar. 10 kali dari 8. Ya, 10 kali lebih Dari besar 8. dari Ya. the number 8. Iya. Lebih besar 8. Pembesarannya 10 kali. Oke. Berarti 8 pangkat 10 berarti kan sama. Ya. True. Ya enggak? Oh, ya. Ini kan tadi Prof Yanto kan pakainya pasti logik kan ya, pakai logika aja kan. Ya. 8 kali lebih besar kan digemukkan 8 kali kan. 10 kali lebih besar kan digemukkan 8 kali kan. Jadi bukan 8 kalinya dari 8 pangkat 15, tapi 8 pangkat 15 diulang-ulang dikalikan sampai 8 kali. Kalau menurut saya gitu. Iya. Saya percaya dengan kamu. Tapi saya juga bisa salah loh. Ya, tapi kan uangnya Kira-kira kecil. kayak gitu. Tapi ya artinya gini, kita mungkin nggak tahu rumusnya, tapi kita perlu menginterpretasikan dengan benar statement seperti ini. Ya. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Oke. Question 2/3. Refer to the beauty of powers on the right. Click on the choice to answer the questions. Jadi ini pilihan ganda. Kalau tadi benar salah, ini pilihan ganda. Negatif 5 pangkat 43 ditambah negatif 1 pangkat 43 ditambah 5 pangkat 43. Nah, kita perlu coba dulu. Kalau misalkan kita coba yang gampang dulu. Negatif 5 pangkat 2 sama 5 pangkat 2. Ini hasilnya 25. Oke. Ini juga hasilnya 25. Kalau ini kan basic banget, saya yakin banyak orang bisa. Sekarang kita coba, ini kan pangkatnya genap. Ini pangkat genap. Genap. Sekarang kita coba pangkat ganjil. Oh, gitu caranya ya? Ya, ini main pola. Kalau kita nggak tahu sifatnya, tapi kalau kita tahu sifatnya, oh ini pangkat ganjil, berarti ini tetap negatif hasilnya. Kalau ini pangkatnya ganjil juga, berarti hasilnya akan tetap positif. Nah, ini kan ini dan ini kan saling mengeliminasi. Oh ya. Kalau kita tahu sifatnya, kalau nggak tahu sifatnya, berarti kita coba-coba. Salah satu cara coba-coba adalah dengan membuat pola. Makanya matematika itu sering dikenal dengan ilmu tentang pola. Oke. Nah, coba kita negatif 5 ditangkatkan dengan bilangan ganjil. Ya, ini adalah negatif tinggal 125. negatif 1 pangkat 43 dong. Ya, ini coba dulu yang pakai yang 5. Ini kita hapus saja yang situ biar nggak mengganggu. Oke.
Kalau 5 pangkat 3 itu 125. Nah, maka pangkat ganjil yang bilangan negatif hasilnya adalah negatif. Negatif. Oh, Pangkat genap bilangan negatif hasilnya positif. positif. Nah, kalau bilangan dasarnya adalah sama, 5, hasilnya sama. Hanya nilainya yang beda, yang satu negatif, satu Positif, ya. positif. Oh iya iya. Iya. Oke, Wah, berarti kalau kita, ini kan ya, rule yang kita ciptakan sendiri ini dah. iya. Jadi mengidentifikasi, kemampuan mengidentifikasi. Ini berarti kan kemudian kemampuan untuk membaca pola. Berarti negatif 5 pangkat 43 ditambah 5 pangkat 43, berapapun nilainya, pasti yang sini negatif. Misalnya nilainya saya beri kotak, yang sini pasti nilainya positif sama-sama kotak. Negatif kotak ditambah positif kotak itu 0. Ada ceritanya banyak. Meskipun di sini ada kalkulator, tapi mau mengalihkan sampai 43, karena di sini nggak ada pangkat. Kalkulatornya Ya, kalkulatornya. Oh, pinter biasa, juga. bukan Pinter kalkulator juga. ini, bukan kalkulator saintifik. Ya, berarti 0. Berarti 0, ini 0. Sekarang kita, ini saling mengeliminasi. Sekarang kita coba kalau negatif 1. Negatif 1 pangkat 1. Negatif 1. Negatif 1 pangkat 2. 1. Negatif 1 pangkat 3. Balik lagi negatif 1. Terus negatif 1 pangkat 4. Balik lagi 1. Artinya kalau negatif 1 pangkatnya adalah genap, berarti positif 1. Oke. Negatif 1 pangkatnya ganjil, maka ini adalah negatif 1. Nah, 43 ini kenapa atau ganjil? Pak, ganjil. Ganjil. Kalau ini Berarti kan ganjil atau genap negatif. kan sudah pengetahuan dasar banget kan. Jadi hasilnya adalah Oke. ya. Bikin polanya nanti lama ini. Oh enggak. Makanya latihannya latihan membuat pola. Karena membuat pola ini adalah numerasi. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kok kita mudah membaca pola, itu berarti seseorang itu punya kemampuan matematis. Ya. Nah, latihan mempunyai kemampuan matematis di matematika dengan berbagai macam pola seperti ini. Jadi ini tadi, 3 hal ini. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi memang nggak selalu soal cerita, tapi ya kita di sini belajar atau dites mengidentifikasi apa yang bisa kita polakan di dalam permasalahan yang diberikan ini. Diberi judulnya bagus. Apakah ada cara lain dah di samping membuat pola? Cara lainnya yang paling matematis banget ya, tahu sifat-sifat perpangkatan. Kemudian berikutnya kalau menurut saya yang paling mudah adalah dengan membuat pola. Membuat pola atau trial and error seperti ini sebetulnya general problem solving skills atau general problem solving strategy. Oke. Yang bisa diterapkan di banyak sekali masalah-masalah matematika. Oh, ya. Terus Ya. soal berikutnya? Soal berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 masih the beauty of power study. Tapi ini konteksnya diceritakan dengan cara yang berbeda. The first 9 powers of the number 7 are listed below. Jadi ini 9 pangkat yang pertama dari bilangan 7 didaftar berikut ini. Notice how fast they grow. 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3, 343. Dan seterusnya. 7 pangkat 9 itu sudah 40 juta. 353, 607. Wah. Notice how fast they grow. Jadi, kata-kata seperti ininya. The last digits of these numbers follow a rule or pattern. Study the pattern to answer the questions. Digit terakhirnya ini membuat
pola. Nah, kita perlu identifikasi nih polanya. Pola itu kan keteraturan. Keteraturannya ini dibangun dengan cara apa? 79351. 79317. Oh, ini ada pola per 4. Per Oh, 4. Nah, per 4 urutan itu satuan dari hasil perpangkatannya adalah 7931. anu ya, huruf terakhirnya, Angka terakhirnya, Prof. terakhir. Oh ya, maaf, maaf, Satuannya. maaf. Kalau Ya, bahasa apa itu? Ekan atau puluhan, puluh. Oh, bukan. satuan. Satuan, ya. Satuan. Jadi per 4 ini ternyata polanya. Sembilan tiga Maka satu. kita bisa menebak kalau ini 7 pangkat 10, berarti di sini berapapun bilangannya, satuannya adalah 9. 9. 7 pangkat 11, satuannya adalah 3. 3. 7 pangkat 12, satuannya adalah 1. 1. Oke, polanya gini kan. Pertanyaannya, what is the last digit of 7 pangkat 190? Gila. Nah, ini kalau 7 pangkat 190, last digitnya berapa? Itu pertanyaannya. Gimana, Prof? Wah, beda. Ya, kita main pola. Kalau 4, itu 1. Hmm. Kalau 8, itu juga 1. Berarti kalau 4, 1. Kalau 8, 1. Berarti kalau 12 juga 1. Ya, enggak? Kalau 4, itu 1. Yang mana? Pangkatnya. Oh, pangkatnya. Nah, pangkatnya 4, digit belakangnya 1. Pangkatnya Oh, iya. 8, digit belakangnya juga 1. Oh ya, oh melihat itu ya, dan membaca listnya Pangkat. itu ya. Iya. Nah, ini kan Oh, yang membedakan kan pertanyaannya di sini, pangkat 190. 90. Itu bisa merupakan hasil perkalian dari list itu dicari polanya kali. Cari polanya. Iya. Keidentifikasi pola. Berarti kalau 4, 1, 8, 1, 12, 1. Kalau saya beri tebakan, Prof. Gimana? Kalau 100. Kalau 100, Mm-mm. oh, tuh, kalau Coba 100, lihat. Ini 4, terus 8, terus 12. Itu kan kelipatan. ya, ya, ya. 4. Tambah 4 lagi, Oh, nggak tahu, 8. nggak tahu saya. Tambah 4 lagi, 12. Tambah Oh, 4 lagi, 16. Tambah 4 lagi, 20. Tambah 4 terus, tambah 4 terus, tambah 4 terus. Semua kelipatan 4, digit belakangnya adalah 1. Karena 100 adalah kelipatan 4. oh, Nah, kita perlu lihat 190 ini kelipatan berapa? Kelipatan 4? nggak bisa. Nggak bisa. Maka Nggak bisa. kita coba ya, 190 kan bukan kelipatan 4. Hmm, Kelipatan 4 terdekat dari 190 itu berapa? Bagi 4 itu berarti 4, 4, 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu berapa? 7. 47, koma. hmm. Koma berapa. Tapi kan nanti ada kalkulator. Jadi pakai kalkulator ini saya awangan. Ya, ya, ya. Berarti paling dekat dengan 190 adalah 4 kali 47. Ini adalah 160 tambah 28, 188. Maka pangkat yang 188 itu digit terakhirnya adalah 1. Berarti pangkat yang 189, digit belakangnya adalah habis 1, 7. Tuh, 190, oh nggak bisa. Saya lanjutkan di atas ya. ya, ya. Jadi kalau 7 pangkat 188, maka digit belakangnya 1. 7 pangkat 189, maka hasilnya panjang begitu, digit belakangnya adalah 7. 7 pangkat 190, maka digit belakangnya adalah habis 1,
terus 7, 9. 7 terus 9. Dari mana? Kan urutannya ini 7, 9, 3, 1. Oh, 7, 9, 3, 1. Jadi habis 7, 9, habis 1 terus 7, 9, 3, 1. 9 jawabannya. Benar nggak sih? Oke. Kita coba pakai kalkulator. Cek ya, saya benar nggak ya? Nah, kita pakai Google. 7 pangkat 190. Oh, sampai nggak cukup tempatnya. Oh. Sampai nggak cukup tempatnya. Ya, sudah panjang banget. Tapi kalau kita pakai pola yang ini tadi, jadi pakai kalkulator pun nanti nggak ada gunanya. Makanya pakai ini. Karena tempatnya nggak cukup. Tempatnya nggak cukup. Tapi kalau pakai pola ini tadi ketemu. Karena kan 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Ini salah satu caranya. Bisa juga nanti pakai yang kelipatan 2. Saya pakai yang kelipatan 4. Ah, saya juga nggak lulus dah. Kalau latihan lulus lah, Prof. Ini kita pakai ini. Kalau ada tes potensi akademik, TPA itu kan juga ada pola bilangan kan? Ingat nggak, Prof? Ada tes TPA itu yang misalkan ya ada 1, 8, 12, terus berikutnya berapa? Nah, itu kan tes potensi akademik kan itu ada yang 1. Nah, full screen. 1, misalkan 1, bentar, sambil mikir ya. 3, 1, 3, 6, 10, 15. Berapa berikutnya? 10 8, 2 kali 2 kali 2, 30 dah. Enggak ya? Enggak. Ini tambah 2. Ini tambah 3. Itu caranya mikir. 4. Ini tambah 5. Maka ini ditambah 10. 6, Prof. 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, polanya ya. 21. Ini barisan bilangan Fibonacci. Ah. Yang di sini baru ini tambahnya 1. 1, ini tambah 1. Asik Ini loh. biasa itu yang tes TPA itu, tes potensi akademik. Itu biasanya ada soal seperti ini. Nah, di numerasi itu juga akan keluar lagi, tapi diberikan konteks atau diberikan pengantar. Ya. Jadi memang lebih mengasah ke logika, mengidentifikasi, memolakan, menggunakan strategi problem solving. Oke. Saya stop share screen ya, Prof. Ya, oke. Gitulah, saudara. Saya juga pusing di tentori Bu Endah. Jadi memang sulit, tapi jangan takut. Perlu diulang-ulang. Kalau polanya tahu, saya nggak tahu pola. Jadi membuat pola nggak bisa, saya perlu belajar lagi. Tapi untuk apa saya belajar ya kira-kira lah. Untuk to train your brain. ya, Otaknya sehat, Prof. supaya tidak pikun. Ya. Ada nggak buku matematik yang untuk berlatih? Saya dulu ketika mengambil advance statistik itu juga harus belajar matematik lagi. Di sana ada statistik without tears. Gitu. Jadi belajar statistik air mata. Bagus sekali. Saya akhirnya bisa terselamatkan. Kalau ada niat, insya Allah, saudara-saudara, calon tes PBG Prajabatan masih ada waktu. Jadi jangan putus asa. Ikuti terus konten YouTube-nya Ibu Endah ini. Oke ya, Endah. Kita doakan mudah-mudahan para peserta mendapatkan kemudahan di dalam mengerjakan tes literasi numerasi.
Oke, Amin. terima, Ya, terima ya, kasih Indah. Ya, terima kasih Indah. Bisa ya. hadir Sama di Prof. sekian.id dan Ya, ketemu lagi 3 hari atau 5 hari yang akan datang. siap Prof. Ya, kita Saya carikan contoh-contoh yang lain untuk kita sama-sama ya, tolong, berlatih. ya, tolong dicarikan yang paling tidak untuk saya juga berlatih walaupun salah. Tapi kalau salah-salah nggak ada sanksinya. Tapi kalau calon peserta tes kalau salah sanksinya ada, tidak lulus. Kalau masih berlatih salah nggak apa-apa daripada salah pas ujian. Wah, iya, 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 iya. Wah, filosofinya bagus ya. Terima kasih, kita putus dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Terima kasih.